Sebaliknya, bila subsidi BBM tidak dinaikkan, sebesar apa bahayanya untuk APBN? Ya, berarti kita mengorbankan anggaran yang harusnya untuk kemiskinan, untuk infrastruktur, untuk pembangunan, karena ya tambahan kan artinya 500 triliun sudah habis tahun ini, akan ditambah berapa gitu kan, 100 paling tidak kalau pakai bulan, ya di atas 150 triliun kan gitu ya. Kenapa? Karena kan 9 bulan tadi, sekitar 500 gitu ya. Jadi katakanlah 150 sampai 200 triliun itu akan diambil dari APBN untuk alokasi subsidi yang dialokasikan sebetulnya menengah atas. Jadi kita tahu bahwa subsidi BBM, yang make BBM itu golongan rata-rata ya, sebagian besar menengah atas. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sebaiknya bisa mengalihkan setidaknya sebagian melalui harga dari Pertalite, solar, atau bahkan Pertamax ya. Pertamax sendiri kan masih 12.500 ya. Jadi artinya ada pilihan di situ. Nah, perkaranya adalah mampu nggak pemerintah mendistribusikan pada saat yang bersamaan juga, kalau ini dinaikkan harganya, BLT gitu ya, atau bantuan tunai atau bantuan lainnya yang sifatnya membantu daya beli masyarakat supaya tingkat kemiskinannya tidak meledak. Ya, jadi ini yang kita khawatirkan. Nah, inilah sebabnya, sangat saya akan melihat, masalah fiskalnya akan berat sekali kalau ditambah ya 200, ya itulah harga yang dibayar ya 200 triliun, 150 sampai 200. Ya tidak adil, subsidi yang tidak adil. Tapi bisa saja dilakukan, eee, ya pengetatan anggaran dari sektor-sektor yang memang tidak produktif ya, bisa juga seperti itu kan. Jadi okelah bertahan alokasikan 100 triliun lagi atau 150 tadi, tapi potong anggaran yang tidak efektif gitu kan. Ini juga Baik. bisa dilakukan. Baik, Ibu Nina sebagai orang awam ini kalau pemikiran kami melihat, memang, harga BBM ini akhirnya dinaikkan begitu, tapi sebenarnya subsidinya ini kan sebenarnya dialihkan begitu untuk BLT. Artinya ini sebenarnya tidak mengurangi anggaran APBN juga? Bukan, yang menikmati siapa itu isunya ya. Jadi kalau 150 triliun itu yang menikmati menengah atas, ya berarti kan, tidak adil dari, pembangunan yang harusnya dinikmati merata. Kan sebagian besar orang Indonesia menengah bawah gitu ya, bukan menengah atas. Ya nah disinilah harus hati-hati kan. Nah yang saya lihat adalah, gejolak harga inflasi yang dikhawatirkan. Jadi kalau tidak dialokasikan nanti harga naik. Ya nah, harga naik ini, yang harus dikontrol juga, bisa mengambil input barang luar negeri, berani nggak secara politik tadi. Jadi misalnya BBM-nya kan naik, tapi kita bisa cari input, BBM yang lebih murah, ya opsinya memang ada Rusia, ada yang lainnya, bahkan nggak harus Rusia, kan Rusia jual ke RRT, ya belinya dari RRT begitu kan, termasuk pangan ya, atau belinya dari India begitu ya. Jadi tidak direct beli ke Rusia akhirnya. Jadi ini masalah perdagangannya yang diatur. Ya, jadi kita mencari input BBM, pangan yang murah gitu sehingga, harga BBM-nya yang kita impor tadi bisa murah. Tapi ini kan nggak gampang ya. Jadi, ini pilihan yang harus jangka pendek kan dalam sebulan 2 bulan, mampu nggak mengerjakan yang ini? Kalau nggak kan bertahap subsidinya dinaikkan sedikit demi sedikit atau diambil dulu yang naik lagi Pertamax atau Pertalite naik sedikit, Pertamax naik juga begitu ya. Banyak opsi kan untuk menaikkan harga, BBM-nya, tidak harus hanya Pertalite yang naik, ya. Tapi Baik. lagi-lagi kompensasinya harus jelas. Baik. Lalu bagaimana dengan masalah data yang tadi juga sudah sedikit Ibu singgung begitu, bila BLT ini akhirnya, jadi diberikan begitu, sering sekali terjadi kebocoran begitu. Risikonya sebesar apa kalau ternyata memang BLT ini tidak, tepat sasaran? Ya, karena katakanlah dari 200 triliun tadi kan nggak semua untuk BLT, mungkin BLT-nya hanya separohnya begitu ya, 100 gitu, 100 untuk pembangunan lainnya. Ya, terutama dalam jangka panjang kita harusnya punya kilang dan sebagainya. Nah, BLT ini memang data yang ada di tingkat, RT, RW begitu, ini yang paling penting. Ya, harus dilihat lagi kan secara tepat siapa menikmati apa. Ya, pada dasarnya PUR dan YERPUR ini data di, daerah yang harus diupdate ya. Jadi, kita nggak punya pilihan, yang terbaik yang ada sekarang kita berikan begitu ya. Karena nggak mungkin updating data hanya sebulan ke depan kan gitu. Ya bisa secara kecil-kecilan, tapi kan, secara data sensus sudah nggak mungkin. Ya jadi memang, kemampuan pemerintah daerah mengawasi melalui RT dan RW.
Ya, jadi data ini memang seharusnya secara kontinu direvisi tiap tahun. Ya, seberapa baik ya pemerintah daerah yang bertanggung jawab.